Pemirsa, baru-baru ini dunia kedokteran digegerkan dengan bunuh dirinya salah satu peserta program pendidikan dokter spesialis yang diduga akibat perundungan oleh senior. Hal ini menunjukkan tingginya kasus bullying alias perundungan di dunia kedokteran, bukan isapan jempol belaka. Zaini Hamzah selaku Ketua Departemen Ilmu Bedah Universitas Muhammadiyah Jakarta menuturkan, junior dan senior harus saling menghargai agar pendidikan dokter di Indonesia dapat lebih maju. Jadi pembulian atau bullying itu ada beberapa faktor sebenarnya. Satu, faktor internal dari orang yang korban tadi, dokter dia, apakah dia mentalnya memang dari segi mental pada saat screening ada yang miss atau kurang digali ya tentang atau ternyata memang pada saat dia menjalani pendidikan muncul trigger yang memang membuat dia stres dan akhirnya pendidikannya terganggu dan merasa dia minder, kemudian sedikit pun ada sesuatu disangka bullying dan lain-lain. Itu bisa saja terjadi. Atau memang dari pelaku, nah pelaku ini ada dua karakter. Ada memang dia karakternya, memang dia kadang-kadang dari awal memang suka membuli lah misalnya. Kan itu tidak bisa kita pungkiri ya, dari mulai di SD, SMP, dan lain-lain. Itu kan zaman dulu sudah ada. Tapi ada juga yang terbawa. Nah itu yang harus kita buat aturan yang kita bisa cegah gitu ya. Jadi kalau misalnya tugas seorang koas itu kan dia malam jaga, pagi dia ngikut lagi pendidikan, koas lah. Apalagi PPDS, mungkin dokter Gia, dokter Adib, semua kita ngelakuin ya dok ya. Setelah jaga malam, pagi itu kita nggak istirahat, pagi ikut rotasi berikutnya. Dan itu mungkin kalau untuk orang biasa pasti akan berat melakukan seperti itu. Nah aturan itu sebenarnya sudah tidak kebetulan saya dari Surabaya di Dasar Surabaya dulu. KPS kita memberikan kelonggaran. Jadi ada mulai udah dari dulu dan buat. Jadi yang setelah jaga paginya itu diberikan istirahat. Malah istirahatnya harus di rumah sakit, harus di ruang jaga. Tidak boleh pulang. Jadi harus di situ biar ketahuan dia beneran istirahat. Jadi jangan ngeluyur kemana-mana dan nggak ada istirahat. Nah, berarti kan itu berjalan ya. Kalau pencegahannya berjalan dari kebijakan kadep, seorang kadep dari atas, dokter Adib kan tadi ya, dipaksakan dari atas supaya melindungi juniornya. Makanya kita campaign, kemarin itu campaignnya Protect Junior, Respect Senior. Jadi seniornya memprotek juniornya, kemudian juniornya respect ke seniornya. Jadi tidak berburuk sangka dulu itu sebuah bullying. Tapi balik lagi, ada batasan bullying dan bukan bullying ya. Jadi kalau mengerjakan tugas dan lain-lain memang seharusnya kan kita sudah ada panduannya. Kalau panduan itu dilakukan, kalau melewati batas baru itu dilakukan. Dari kami, para orang tua, para dokter muda yang calon PPDS tidak perlu takut mengikuti program PPDS. Memang keras, tapi kita bisa menjalaninya dengan saling menghormati junior, respect pada senior, senior pun memproteksi para juniornya. Sehingga insya Allah lah dunia kedokteran kita, dunia pendidikan kedokteran kita akan jauh lebih maju. Karena kita orang timur ya, saling menghormati akan lebih tinggi, lebih adab kita akan lebih baik, dan lain-lain. Itu sebenarnya semuanya juga saya yakin pembulian itu niru-niru keluar lah sepertinya. Nggak ada di Indonesia seperti itu. Tapi kalau memarahi, bukan marah ya, menegur junior pasti ada teguran. Tapi intinya kita jangan sampai memutus harapan para junior kita yang mau masuk spesialis bedah atau apapun. Tidak perlu takut ya, ikut aja ujian, ikut menjalani secara baik, kamu harus diri. Tapi yang pertama adalah kita mengukur diri kita cocoknya di spesialis apa, atau hanya dokter umum dengan master, atau spesialis bedah, atau spesialis klinisi, neuro, dan lain-lain. Karena banyak terbuka, tapi yang jelas kita harus meningkatkan ilmu, kompetensi. Tidak boleh, kasihan. Kita jangan ngerepotin negara yang harus impor dokter sebanyak-banyak. Kita harus bisa sendiri, ya. Jadi kasihan lah negara harus impor-impor, kan pasti repot. Jadi kita sendiri yang mau belajar sehingga kompetensi kita jauh lebih baik daripada senior, daripada saya, daripada dokter Adib, daripada dokter Gia. Jadi kalian harus
para calon dokter ini harus jauh lebih pintar dari kami. Tentunya akan bisa.